Ya, salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan, Kejadian pasalnya yang ke-16, Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan ke-6 ayat ini. Bapak Ibu Saudara silakan menyimak di dalam masing-masing. Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya, orang Mesir itu. Yakni ketika Abram telah sepuh tinggal di tanah Kanaan, lalu memberi pada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, ia memandang Sarai, dan penghinaan yang derita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung. Ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Saya akan menguraikan bagian firman ini dalam satu tema, cara menikmati janji Tuhan. Cara menikmati janji Tuhan. Ibu Saudara, kita tahu bersama bahwa Abraham itu dijanjikan oleh Allah memperoleh keturunan yang sangat banyak, ya, sangat amat banyak, ya, seperti bintang di langit, seperti pasir di pantai. Itu yang tercatat, baik itu dalam pasal 12, pasal 13, dan pasal 15. Janji Allah itu dinyatakan secara jelas, bukan samar-samar. Ya. Kalau negeri yang akan ditunjukkan pada waktu pemanggilan pasal 12 itu belum jelas negeri yang mana, tapi janji Allah kepada Abram jelas sekali dan berulang kali, gitu ya. Berulang kali dijanjikan kepada Allah, kepada Abram. Nah, tapi nampaknya waktu yang terus berjalan, ya, membuat satu kegelisahan tersendiri bagi sepasang suami istri ini. Ya. Jadi pasal 16 ini saya melihat ada sebuah kegelisahan yang dialami oleh Sarai dan Abram, sehingga diambillah sebuah keputusan yang bertentangan dengan janji Allah itu, ya, bahwa sesungguhnya yang akan menjadi keturunanmu itu adalah, atau keturunan Abram itu adalah anak kandungnya. Dari mana kita tahu? Ya, pasal 15 kalau kita boleh melihat ayat yang keempat dikatakan, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu. Maksudnya Eliezer itu, ya, tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Sudah sangat jelas anak kandungnya. Ya. Nah, apakah mungkin Abram berpikir atau Sarah berpikir yang penting dari Abram mau dari perempuan mana saja terserah? Mungkin berpikir seperti itu, tapi saya tidak kurang yakin dengan konsep itu. Abram dan Sarah yakin bahwa anak yang akan yang dijanjikan oleh Allah ini itu berhubungan dengan Abram dan Sarai. Buktinya ketika
eh, Sarai itu akan diambil oleh Raja Mesir, Tuhan menolong, Tuhan intervensi, menyelamatkan. Ya, jangan sampai ini Sarai ini diapa-apain seperti itu. Ya, karena memang ini seharusnya cukup menjadi sebuah apa namanya itu alasan bagi Abraham bahwa memang anak yang dijanjikan oleh Tuhan itu dari Sarai, bukan dari perempuan lain. Ya. Nah, nampaknya janji Tuhan itu membuat tidak terlalu apa namanya dipahami dengan benar oleh Abraham, sehingga oleh karena mungkin menanti cukup lama, dia akhirnya dengan Sarai, ya Sarai menawarkan Hagar dan Abraham pun menyetujui usul daripada Sarah itu. Memang ada satu kebiasaan pada waktu itu bahwa budak daripada istri, ya, namanya hambanya Sarai ini, itu sama seperti ya properti gitu ya. Jadi mau disuruh apa saja dia harus melakukan. Memang ada sebuah kebiasaan pada waktu itu bahwa kalau belum punya anak, apa namanya itu perempuan atau istri yang punya hamba itu bisa menyerahkan hambanya itu kepada tuannya, kepada suaminya, dan nanti anaknya dan anak daripada yang dilahirkan dari hamba itu akan menjadi anak daripada tuan dari hamba itu, yaitu Sarai. Seperti itu sebenarnya. Nah, kenapa itu terjadi? Karena memang kalau tidak punya anak itu merupakan sebuah aib, ya. Itu jadi omongan dan itu tidak apa namanya itu suatu hal yang sangat dihindari pada masa itu. Bagaimana caranya supaya punya anak, ya. Nah, di sini Abraham dan Sarai, ya, waktu itu pada waktu Ismail lahir dari Sarai, itu usia Abraham itu sekitar 86 tahun, itu yang disebut dalam pasal ini, ya. Dan mungkin Abraham berpikir sudah nggak mungkin lagi saya menanti terlalu lama, dikarenakan usia yang semakin bertambah. Demikian juga Sarah, nggak mungkin di usianya yang segitu masih bisa melahirkan anak. Maka diambillah cara lain yang bertentangan dengan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Kita melihat di sini bahwa kegelisahan ini membuat seorang yang bernama Sarai ini itu mengambil keputusan yang keliru, keputusan yang salah, ya. Nah, yang kita harus pikirkan di sini adalah bagaimana seharusnya janji Allah itu diyakini, dijalani, dan pada akhirnya kita meyakini bahwa itu akan menjadi bagian kita. Sama seperti Abraham dan Sarai ini, kita melihat bagi saya ada satu hal yang apa namanya itu ya, saya bisa katakan ada satu ketidakpahaman daripada Abraham. Ya. Yang pertama, Abraham itu tidak memiliki pemahaman bahwa janji Allah itu harusnya itu disertai dengan pembentukan bagi orang yang menerima janji. Jadi sebenarnya Allah itu ingin supaya, kenapa Allah seolah-olah itu menunda-nunda waktunya, ya? Kalau kita melihat waktu Abraham dipanggil dari tanah Ur Kasdim, itu pasal 12, Abraham berusia 75 tahun. Dan ketika Sarai melahirkan Ishak, itu usia Abraham itu 100 tahun. Artinya bahwa 25 tahun penantian Abraham. Kenapa sebegitu lamanya? Kenapa ketika Allah berjanji memberikan keturunan, maka enggak besoknya atau minggu depan Allah langsung mati saja, daripada ada kesalahan-kesalahan seperti ini? Kan seperti itu kita berpikir. Nah, tetapi cara berpikir Allah tidak seperti itu. Bahwa orang yang menerima janji Allah itu harus mengalami pembentukan, harus mengalami sebuah
penantian. Untuk apa? Untuk dia semakin mengenal si pemberi janji, yaitu Allah. Janji itu tidak bisa hadir begitu saja. Langsung ketika berjanji kemarin, hari ini langsung digenapi. Nggak bisa hadir begitu saja. Tanpa membentuk orang-orang yang akan menerima janji itu. Pembentukan itu akan semakin membuat kita, ya, pada waktu itu Abraham, itu mengenal siapa Allah yang berjanji kepadanya. Dan inilah yang tidak dipahami oleh Abraham dan Sarah. Padahal Allah berulang-ulang, ya, pasal 12 dijanjikan ketika dipanggil ada keturunan, pasal yang ke-13 ayat 16 itu diulangi lagi, dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Itu janji Allah diulangi. Kemudian Allah mengulangi lagi pasal 15. Ya. Ayat yang kelima. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitung bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi dalam menanti janji Tuhan, dalam pembentukan seseorang yang akan menerima janji Tuhan itu, Allah menyiapkan penguatan untuk orang yang akan menerima janji Allah itu, yaitu Abraham. Ada kekuatan yang Tuhan siapkan selalu. Tapi itu tidak cukup bagi Abraham menanti terlalu lama lagi. Inilah kesalahan, ya, bahwa Abraham tidak memahami janji Allah itu selalu disertai dengan pembentukan bagi yang menerima janji. Nah, seringkali kita ini suka ambil jalan pintas. Kita pertama mungkin meyakini janji Tuhan bagi masing-masing kita. Tapi karena kok terlalu lama menanti dan menunggu, maka kita ambil keputusan yang salah. Itu yang terjadi bagi Abraham dan pembentukan selama 25 tahun itu di usia 86 tahun Abraham gagal. Ya. Meskipun kita melihat Abraham adalah bapak orang beriman, tapi dia pernah gagal di dalam beriman, mengimani janji. Dan ini yang harus menjadi pelajaran bagi kita, saudara, bahwa janji Tuhan dalam hidup ini, janji Tuhan melalui firman-Nya itu pasti akan digenapi. Tetapi janji itu tidak serta-merta akan hadir atau digenapi sesuai keinginan kita. Tetapi janji itu disertai dengan pembentukan. Allah membentuk melalui penantian yang panjang. Tujuannya apa? Supaya Abraham mengenal siapa Allah yang sesungguhnya. Dengan demikian sebenarnya Allah di sini sedang mendidik Abraham. Allah sedang memberikan sebuah pembentukan. Mungkin 25 tahun itu terlalu panjang. Kalau kita lihat anak-anak SD aja mahasiswa 4 tahun, 5 tahun kuliah, ada beberapa juga yang gagal, nggak tahan dengan pembentukan. Di sini Abraham pernah gagal di dalam menanti janji. Oleh karena itu ini menjadi pelajaran bagi kita. Kalau kita meyakini janji Tuhan, itu selalu disertai dengan pembentukan. Nah, kita melihat bagaimana kalau kita membaca keseluruhan pasal ini, bahkan pasal 17, 18, di situ dalam kesalahan ini kita tahu ya bahwa Abraham pada akhirnya mendapatkan janji itu. Ya. Kalau kita melihat misalnya di pasal 17 ya diawali dengan
ada perubahan nama dari Abram, ya. Sebelumnya bernama Abram, kemudian diganti dengan Abraham. Ya. Abram itu artinya bapa yang tinggi, Abraham artinya bapa orang banyak. Nah, dari simbolisasi pergantian nama ini sebenarnya Allah sudah akan semakin mendekati untuk menggenapi janji itu. Ya. Abraham yang dulunya adalah sebut bapa yang tinggi, artinya menjadi bapa banyak orang, ya, atau bapa orang banyak. Nah, kita itu tapi perlu proses, perlu penantian, perlu kekuatan untuk kita tetap berharap, untuk Abraham tetap berharap kepada Allah. Dan biarlah ini menjadi pembelajaran bagi kita, bagi saudara, bahwa kita harus siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Dibentuk, janji itu akan digenapi bagi orang yang siap atau bersedia mengalami pembentukan Tuhan. Dan kalau kita melihat akibat dari keputusan Sarai ini, dan Abram menyetujui untuk menghampiri Hagar, memang Hagar mengandung dan melahirkan Ismail. Ya. Yang pada waktu berikutnya Ismail itu adalah keturunan dari bangsa Arab, ya, bangsa Arab. Dan sebenarnya bukan itu yang dijanjikan, meskipun itu juga Tuhan berkati, Tuhan juga menjadikan keturunan banyak bagi keturunan daripada Hagar. Tapi sebenarnya yang dipilih oleh Allah adalah Sarai, dari keturunan Sarai ini. Itu harusnya konsisten. Kita sebagai orang percaya pada hari ini, kita dituntut oleh firman Tuhan untuk kita siap dibentuk oleh Tuhan dan menjadi orang yang menanti hidup, ya, di dalam janji Tuhan itu. Tidak mencari jalan keluar. Ya. Ini rencananya Sarai ini dan Abram mencari jalan keluar, tapi yang terjadi justru mereka keluar dari jalan yang harusnya mereka lalui. Jalan itulah yang ditentukan oleh Tuhan untuk atau mereka menyimpang dari jalan itu. Nah, yang pertama itu bahwa orang yang menerima janji Tuhan harus bersedia mengalami pembentukan dari Tuhan. Pembentukan itu dilihat atau dinyatakan bisa saja melalui kesusahan, bisa saja melalui penantian yang panjang. Tapi kalau kita bisa melewati itu, pada akhirnya Tuhan pasti akan menggenapi janjinya seperti janji Tuhan kepada Abraham. Kemudian yang kedua, janji Allah adalah pemberian yang harus diterima dengan iman. Janji Tuhan itu harus diterima dengan iman, dan bukan hanya itu, menerima janji Tuhan atau janji Allah itu berarti bersedia berjalan dengan iman. Banyak orang itu mengklaim janji Tuhan, senang dengan janji Tuhan, tetapi mungkin menerimanya juga dengan iman. Hanya tidak semua yang mau berjalan dengan iman. Abraham menerima janji Tuhan, dapat keturunan banyak. Tetapi Tuhan juga ingin supaya Abraham itu ketika menerima janji Tuhan itu, dia menjalani, dia bersedia berjalan dengan iman. Proses inilah sebenarnya yang harus kita pikirkan. Kalau masalah janji, itu mungkin gampang menerima, tapi menjalani atau menjalani dengan iman janji itu perlu kekuatan yang daripada Allah. Itu perlu komitmen yang serius, yang sungguh-sungguh untuk berjalan dengan iman. Dan sudahkah kita sebagai orang percaya yang menerima janji Tuhan, kita menjalaninya dengan iman? Dan inilah yang Tuhan kehendaki bagi Abraham. Iman itu akan melahirkan sebuah penggenapan janji Tuhan. Kita tahu Sarai
atau Sarah ya, itu melahirkan Ishak berusia 91 tahun. Sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang mustahil. Tapi itulah iman. Iman itu melampaui logika manusia. Iman itu melampaui kemustahilan. Sesuatu yang tidak mungkin ketika diimani menjadi mungkin. Oleh karena itu, pada hari ini kita mau belajar mengklaim janji Tuhan, meyakini janji Tuhan itu harus dibarengi dengan komitmen untuk menjalaninya dengan iman, berjalan dengan iman. Itu dua pelajaran penting yang saya bisa bagikan bagi kita. Yang pertama, saya simpulkan bahwa orang yang menerima janji Tuhan itu harus bersedia mengalami pembentukan dari. Yang kedua, orang yang menerima janji Tuhan itu harus menerima dengan iman dan harus mau berjalan dengan iman. Jangan hanya mau menerima janji itu dengan iman, tapi harus mau menjalaninya dengan iman. Dan pada akhirnya, kalau dua hal ini kita pelajari, kita pahami, kita hayati, kita lakukan, maka janji Tuhan dalam hidup kita pasti akan digenapi. Bagi mahasiswa-mahasiswa yang sudah ujian skripsi, yang menanti atau sedang perbaikan dan menanti waktu wisuda, saya berharap mungkin pembentukan di STT Solagracia sudah selesai. Pembentukan Tuhan seumur hidup akan dialami, akan dimulai, dan akan terus dilanjutkan. Dan dua hal ini harus menjadi perhatian saudara-saudara semua, termasuk kita yang hadir dalam ruang Zoom pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan untuk firman-Mu yang kami sudah pelajari berdasarkan Kejadian pasal 16, peristiwa bagaimana Sarai dan Abram mengambil sebuah keputusan yang salah dan mereka mendapatkan dampaknya. Tetapi kami belajar bahwa seseorang yang akan menikmati janji Allah itu haruslah orang yang mau dibentuk oleh Tuhan. Seseorang yang menerima janji Allah harus menerima dengan iman dan mau menjalaninya atau melakukan perjalanan iman bersama dengan Tuhan. Tentu ini tidaklah gampang. Tetapi ada penguatan selalu dari Tuhan. Demikian juga dalam hidup kami ya Tuhan. Seringkali kami diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, berbagai macam ujian, berbagai macam kesulitan hidup. Tetapi kami belajar bahwa pembentukan dari Tuhan itu indah. Pembentukan dari Tuhan itu menyenangkan. Kami juga belajar bahwa hidup kami ini seharusnya hidup karena iman. Bukan karena kami melihat keadaan dan situasi yang ada. Tapi iman itu harus menjadi bagian kami dan kami menjalaninya dengan kekuatan daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga, berkati setiap kami yang hadir pagi hari ini. Dan sebentar kami akan melakukan aktivitas kami. Kami percaya bahwa berkat daripada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, berkat daripada Tuhan Yesus Kristus penolong kami yang setia, berkat penghiburan, ketekunan, kekuatan dari Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.